Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN dalam jabatan kategori 2, saya Trirati Mulyaningsih, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan materi pahlawan di tema 5. Saya mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua agar proses pembelajaran berikutnya saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran dengan membaca ikrar dan doa pagi terlebih dahulu ya. Untuk yang memimpin ikrar sekarang tiket hari Selasa, silakan Kimi dan Krisa boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
yang memimpin doa pagi dan anak-anak alhamdulillah doanya hikmat. Nih sambil berdoa berarti sambil melihat satu persatu kelompoknya. Ternyata ada yang tidak lengkap. Siapa yang kelompoknya tidak lengkap adalah? Oke, berarti akan cek dulu dari kelompok yang sini. Kelompok merah siapa yang tidak hadir? Monita. Kelompoknya Fares, Nawi dan Askia. Kelompoknya Azmi, Said. Kelompoknya Kahil, Dikna dan Jeffrey. Kelompoknya Wiwi lengkap? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit, ada juga yang izin. Mudah-mudahan yang sakit segera Allah sembuhkan. Yang izin mudah-mudahan urusannya dilancarkan. Baik, anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, coba kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Anak-anak boleh berdiri. Siapa yang akan memimpin menjadi dirijen? Boleh terima. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan dipimpin oleh biasanya anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya itu ketika apa? Ketika upacara. Kira-kira untuk mengenang apa ya? Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah berperang melawan penjajah. Kita tinggal di Indonesia, alhamdulillah tidak pada zaman dahulu ya. Karena kalau zaman dahulu kebayang kayak harus perang lawan penjajah. Siapa yang menjajah Indonesia teh? Ada yang tahu? Jepang ya. Wah, masya Allah. Kalau misalkan dulu kita lahirnya mungkin kita ikut berperang, ambil bawa tombak misalnya ya. Kayak juga bawa bambu runcing. Karena orang-orang Indonesia pada zaman dahulu senjatanya bukan senjata kayak penjajah, pistol yang kayak gitu, bukan. Tapi kita mah pakai senjata tradisional, bambunya diruncingkan, atau pakai tombak. Baik. Para pahlawan sekarang pun sudah berbeda. Siapa yang menjadi pahlawan dalam hidupmu sekarang? Apakah masih pasukan orang tua? Siapa orang tua? Ayah apa ibu? Keduanya. Sekolah guru. Di rumah orang tua, pasti orang tua itu akan merawat anaknya, mendidik anaknya dengan ikhlas. Makanya kita sebut orang tua kita sebagai pahlawan ya. Nah, nanti kita akan mengenal beberapa pahlawan lagi di pembelajaran kita hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang IPAS dan bahasa Indonesia. IPAS-nya tentang IPS dan campuran dengan bahasa Indonesia. Sebelum memulai, kita seperti biasa baca dulu muatan IPAS. Siapa yang mau baca artinya? Yang suaranya keras? Boleh, Marisa? yang Allah
berarti mau buka masker ya, agak tenang. Nih, anak-anak, artinya janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Siapa orang-orang yang gugur di jalan Allah? Siapa orang-orang yang gugur di jalan Allah? Orang-orang yang mati syahid. Mati syahid. Apakah pahlawan kita mati syahid? Ya. Insya Allah mati syahid. Kenapa? Karena mereka berperang di jalan Allah. Hanya orang-orang zaman dahulu itu bisa mati syahid karena berperang secara ikhlas di jalan Allah untuk melindungi generasi berikutnya. Nah, kita akan lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bacakan selain tulisan? Tujuan hari ini, Zaki boleh jelaskan? Oke, bahasa Indonesianya. Oke, jadi ada dua tujuan yang akan kita dapatkan hari ini. Selain menjelaskan sikap kepahlawanan, anak-anak juga akan mempresentasikan bagaimana informasi yang kalian dapatkan setelah membaca teks non-fiksi. Baik anak-anak, sebelumnya kita simak dulu salah satu kisah pahlawan ini. Nanti anak-anak berarti akan bertanya di belakang, jadi tolong didengarkan dengan baik dan disimak dengan baik. Siapakah beliau? Ya, oke, kita putar. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Baik, berarti mau tanya dulu, siapa tokoh pahlawan yang kalian lihat? Raden Ajeng Kartini. Oke, yang menjawab boleh raise hand ya. Pada tanggal berapa Raden Ajeng Kartini dilahirkan? 21 April. Baik. Pada usia berapa Raden Ajeng Kartini meninggal? 25 tahun. Coba, siapa yang bisa menyebutkan buku karangan Raden Ajeng Kartini yang terkenal hingga saat ini? Judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Baik, selain Raden Ajeng Kartini, siapa lagi tokoh pahlawan yang sudah kalian ketahui namanya? Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Tuanku Imam Bonjol, Insinyur Soekarno, Pangeran Diponegoro, Muhammad Hatta. Ternyata banyak, tapi kisahnya sudah diketahui belum atau baru tahu namanya? Oke, sebelum kita bahas nama-nama para pahlawan yang sudah kalian sebutkan tadi, kita cek dulu sikap kepahlawanan para pahlawan bangsa. Bagaimana coba cara kita mengenang jasa para pahlawan? Menjadikan nama pahlawan menjadi nama jalan. Ada nggak yang rumahnya pakai nama pahlawan? Ada siapa? Ada Jalan Soekarno Hatta katanya. Ada yang membuat tugu atau monumen peringatan mendoakan para pahlawan setiap kali kalian upacara. Ketika kalian mengheningkan cipta, bukan serta-merta hanya diam dan memejamkan mata terus tidur, bukan. Tapi sambil mengenang jasa-jasa para pahlawan yang sudah berjuang demi Indonesia saat Raden Ajeng Kartini itu berasal dari daerah mana sih? Dari daerah mana? Jawa Tengah. Biasanya Raden Ajeng itu berarti orang-orang
zaman dahulu yang orang-orang keturunan bangsawan ya, yang ada nama Radennya. Ada di sini namanya Raden. Oh, Rainer keturunan bangsawan berarti ya. Bangsawan mana udah ditanya belum? Orang tua tadi apa yang Kartini perjuangkan? Ada yang masih ingat Kartini memperjuangkan apa? Jadi guru. Pendidikan perempuan. Karena zaman dahulu setelah usia 12 tahun anak perempuan dipikir di rumah tidak boleh bersekolah. Yang boleh bersekolah itu hanya anak laki-laki. Ini memperjuangkan itu supaya anak-anak perempuan bisa setara pendidikannya dengan anak-anak laki-laki. Ya. Kemudian pahlawan yang kedua siapa dia? Oke, Cut Nyadin. Kalau Cut Nyadin dari mana? Oke, dari Aceh. Pahlawan dari Aceh. Untuk Cut Nyadin di sini berarti ada teks non fiksinya. Teks non fiksi itu berarti kisah perjalanannya Cut Nyadin ya. Nah, anak-anak, teks non fiksi ini yang tadi Zaki katakan bahwa dia itu teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan, jadi bukan karangan. Baik, Cut Nyadin, ada yang tahu suaminya Cut Nyadin siapa? Teguh Umar juga merupakan salah satu pahlawan Indonesia. Oke, ada yang tahu siapa ini pahlawan selanjutnya? Tuanku Imam Bonjol. Kalau Tuanku Imam Bonjol dari mana? Dari Sumatera Barat. Dia berperan di dalam perang Padri. Masih ingat perang Padri kayak gimana? Perang antar kaum Padri dengan kaum adat. Sebenarnya dua-duanya itu mau kaum Padri mau kaum adat, keduanya merupakan orang asli Indonesia. Apa yang menyebabkan kedua kaum itu bertengkar? Diadu domba oleh siapa? Belanda. Oleh Belanda. Nah, kalau yang tadi Raden Ajeng Kartini dari Jawa Tengah, kalau Raden Dewi Sartika dari mana? Dari Jawa Barat. Sama, beliau juga memperjuangkan pendidikan siapa? Perempuan di daerah Jawa. Yang terakhir, ada yang tahu siapa dia? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu pahlawan apa sih? Pahlawan. Biasanya disebut sebagai siapa? Bapak Pendidikan Nasional. Nanti anak-anak berarti akan minta membaca teks non fiksi tentang pahlawan yang tadi sudah disebutkan. Ada berapa pahlawan? 5. Siapa saja? Oke, sip. Berarti mau cek masih hafal atau tidak? Everybody beat 1, beat 2, beat 3. Oh, ada yang ini coba kompak. Beat 3. Oke, hebat. Sekarang kamu lebih ini ya, semangat ya. Oke, yang kedua ada teks non fiksi. Nah, teks non fiksi itu ada beberapa jenis atau contoh ya. Yang kemarin mungkin anak-anak bingung contoh teks non fiksi teh apa saja. Ada ternyata ya, sudah dipelajari. Ada ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Yang kita pelajari saat ini tentang biografi itu menceritakan kisah perjalanan hidup seseorang sejak ia dilahirkan hingga ia meninggal. Ya. Oke, sekarang kita cek ciri-ciri teks non fiksi. Satu, yang bacain siapa? Satu, Kak Rasya. Oke, kedua ini gaya bahasa demokratis memiliki
Kemudian apalagi apa yang bisa kita contoh dari sikap kepahlawanannya dan kapan beliau meninggal. Jadi nanti anak-anak ketika membaca teks non-fiksi cari informasi-informasi. Nah, informasi-informasi yang kalian cari akan kalian tuangkan di dalam peta pikiran. Peta pikiran itu yang kayak gimana? Apakah di pikiran kalian bikin peta seperti itu? Di sini bukan ya. Peta pikiran itu anak-anak akan membuat seperti ini. Jadi ada tokoh pahlawan, kemudian menuliskan informasi-informasi yang sudah kalian cari dari teks apa? Dari teks non-fiksi. Ingat, peta pikiran itu dimulai dari tengah. Jadi sebelum kalian membuat informasi-informasi ini, pastikan dia ada di tengah, entah gambarnya, entah judulnya ada di tengah. Kemudian kalian tuangkan informasi ke dalam beberapa tempat di sekitar. Ya. Ciri peta pikiran ada tanda panahnya, ada tanda panah yang membuat ini tuh informasi tentang siapa nih. Di sini berarti ada contoh. Ya. Berarti memiliki satu teks non-fiksi. Setelah Burati baca, Burati akan menggarisbawahi mana sih informasi yang pentingnya. Setelah Burati dapat informasi yang penting, Burati akan tuangkan ke dalam peta pikiran seperti ini. Nah, ini masih kosong ya. Ini sebagai contoh dulu. Di sini ada judulnya di atas, Raden Dewi Sartika. Ada fotonya di tengah. Kemudian Burati akan buat laporan informasinya di sekeliling fotonya, diberi tanda panah. Kemudian akan Burati beri nama di sini. Oh, ini buatan Burati bersama. Nah, kalau kalian nanti akan bekerja kelompok membuat peta pikiran, Burati akan berikan kertasnya dengan fotonya. Untuk selebihnya, anak-anak bisa membuat sendiri dan menempelkannya di kertas ini. Bisa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Teks non-fiksinya akan Burati berikan. Ada juga di buku paket bahasa Indonesia. Kalau anak-anak mau mencari dari buku paket bahasa Indonesia boleh, dari buku paket IPS juga boleh, dari kertas yang Burati berikan juga boleh. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke, kita akan bekerja kelompok. Anak-anak tolong nanti disiapkan kertas warna, lem, gunting, dan alat warna untuk memberikan judul. Bisa dipahami? Oke, Burati akan panggil nama-nama kelompok. Perwakilannya boleh maju. Kelompok Ki Hajar Dewantara. Langsung berbagi tugas dengan temannya. Raden Ajeng Kartini. Kemudian Cut Nyadi.
yang sudah di